saya mau menjelaskan sedikit masalah tentang endorse ya. Jadi sesuai tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana mendapatkan uang di luar AdSense atau dari endorse gitu ya. Jadi bisa menjelaskan? Pengen dulu, dulu. Oke. Durasi ya. Sistem endorse itu mungkin saya kasih contoh simpelnya ya. Jadi bagaimana saya mendapatkan endorse. Misalnya saya kasih contoh, kakak ini sebagai endorsement dan kakak ini itu sebagai influencer seperti itu ya. Jadi kakak ini menilai influencer itu bukan dari jumlah viewer banyaknya atau kayak berapa ribu viewer seperti itu ya. Jadi dari sistem endorse itu ada yang kita sebut sebagai red card. Red card itu bahasa Jawanya kayak apa ya? Tarif. Kartu bank. Bukan. Apa itu kartu bank? Jadi kayak tarif gitu ya. Jadi dari endorsement itu menanyakan kepada influencer seperti ini. Kak, gimana sih kalau misalnya saya punya suatu produk dan saya mau mengendorse kakak, itu red card atau tarifnya kakak itu berapa sih? Gitu. Jadi dari pihak endorsement itu menanyakan kepada influencer atau kepada promotor berapa sih tarif per tayangan seperti itu kan. Nah, otomatis promotor itu kayak ada timbal balik, itu kasih ibaratnya kayak nego seperti itu kan. Setelah mereka berdua itu ada agreement atau ada ibaratnya persetujuan ya. Jadi udah deal seperti itu kan. Jadi setelah itu dari pihak endorsement juga memberikan briefing apa aja yang akan kita endorse dan produknya, misalnya pengetahuan produk dan juga pokoknya semuanya kita dikasih briefing gitu. Dan dari influencer itu juga kasih yang namanya timeline. Oh bukan, dari endorsement juga kasih kita timeline. Oh jatuh ya. Terlalu semangat gitu ya. Jadi ini tuh luar biasa banget, saya bisa bicara di depan teman-teman semua yang mana kita semua adalah orang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi saya mau. Jadi dari endorsement itu kasih red card dan juga kasih timeline. Jadi kita nggak bisa tuh kayak saya mau nampilin video saya terserah saya tuh nggak bisa. Karena karena kita tuh seibatnya kayak kerja di suatu perusahaan, jadi kita mengikuti dari pihak dari kemauan dari perusahaan seperti itu. Jadi seterusnya selanjutnya dari pihak endorsement juga memberikan produk yang akan diberikan kepada influencer untuk kita terangkan. Ada misalnya seperti yang terbaru kita mendapatkan endorse dari operator seluler gitu. Jangan lupa pakai smartphone. Promo dikit ya. Dan kemudian setelah endorsement memberikan waktu dan juga itu kemudian kita mendapatkan istilahnya cuan gitu. Mendapatkan uang dari hasil itu dan itu lumayan banget ya. Gimana? Boleh nggak minta bocoran yang kira-kira cuannya berapa sih kalau udah? Wah. Gimana ini Sania? Wah, rahasia. Jadi karena itu mereka motivasinya duit semuanya. Betul. iya. Betul. Ya, cuan gitu ya. Iya. Jadi mungkin saya kasih gambaran globalnya, nggak mungkin dong kita kasih tahu gimana sejumlah uangnya gitu. Ya bari gambarannya Itu mereka itu piro. ada 1000. bukan. Jadi saya kasih tarif yang di Indonesia aja ya. Mungkin kalau dari sini tuh privacy gitu ya. Iya. Jadi di Indonesia itu suatu channel atau Instagram itu dari jumlah follower atau subscriber berjumlah 3.500 sampai 50.000, tarifnya itu mulai dari sekitar 850.000 sampai 2 juta per video itu kan. Iya makanya. Saya ya. Waduh. Boleh ditampilin nggak bos? Sekalian banget sih. Ayo Allah. Kalau dari saya sendiri itu 1, sekian seperti itu. Jadi itu per satu video, dari satu video itu dapatnya segitu, dapat produk dan juga produknya itu mereka membudget dapat, misalnya saya promo tentang Dia tadi face care, bilangnya kan. Jadi mereka itu memberi full produk
saya juga dapat uangnya, dan Dia nggak durasi mau itu ngedeketin. mereka tentuin itu 3 sampai 5 menit seperti itu. Kalau pokoknya budgetnya segitu, 3 sampai 5 menit, lebih juga boleh seperti itu. 1, piro? Waduh. 5 udah 5. 1,5. Itu satu Satu. video kok. 1,5. Jadi satu video itu dapatnya itu, dapat cuan, dapat free produk, dan pasti dapat pengalaman gitu ya. 300. Udah. Oh, oke tadi. Kalau saya sendiri itu dari hadiah lomba kompetisi seperti itu saya bisa mendapatkan total hadiah, bukan maksud sombong, itu 16 juta sih di tahun ini seperti itu. Tapi itu ya hadiah dari kompetisi seperti itu. Dan pernah itu sih kalau dari endorse di operator sebenarnya sama kayak Amel ya, tapi nggak bisa disebutkan nominalnya. Sampean bukan Tapi pilihan. juga ada kayak endorse baju seperti itu, bisa dapat free bajunya sama uang nominal. Kalau saya kemarin dari orang Hongkong langsung ya, buat promo online shopnya itu $500 dan free baju seperti itu. Terima kasih. $500? $500. Bisa disebutin kayaknya itu. Jangan lupa ya subscribe channel saya Amelia Zidan 03. Terima kasih. Semuanya bilang rahasia loh, nggak boleh Iya, rahasia. diomongin loh. Itu yang bikin nggak seru ya kan. Oke, terakhir ya. Tadi itu endorse. Yang pertama adalah endorse dari Smartone dan beberapa produk skincare dan macam-macam. Jadi di YouTube itu jangan cuman bicara bahwa sudah monet kok nggak ada duitnya. Buktinya beberapa yang nggak monet juga ada duitnya. Jadi ini yang ingin saya tunjukin bahwa apapun itu ceritanya. Yang terakhir yang lebih ekstrim lagi, uangnya sebenarnya di VPN. Kalau saya bilang nyuri sih enggak, kita ngakalin sistem. Jadi ngakalin sistem, bukan nyuri. Bukan nyuri ya? Bukan nyuri. Bukan Jadi nyuri, tolong ya. digarisbawahi, untuk VPN itu bukan nyuri, cari tapi ngakalin sistemnya YouTube. Sebenarnya seperti itu ya kan. YouTube itu hanya aplikasi saja. Tapi kita ngakalinnya pakai Google AdSense, dan semua bisa di mix. Dan kenapa saya hadirkan juga ada di sini? Karena itu juga cara instan, cara cepat untuk bisa mendapatkan uang di YouTube. Sekarang terakhir endorse dari saya testing kebetulan ya. Saya akan bilang semuanya kepada semuanya karena ini untuk motivasi, mau sombong mau enggak itu silahkan pemikirannya teman-teman sendiri. Siap. Setelah 2018 saya bikin komunitas YouTuber Hongkong. 1 tahun berikutnya saya pegang kelas private. Jadi orang yang ingin belajar sendiri dengan saya, ini langsung saya buka hanya di sini, tidak di sosial media saya. Tarif belajar YouTube dengan saya $750 Hongkong per 1 anak. Dan itu saya udah punya murid 37. Jangan ngomong yang private, jangan ngomong. Tolong yang private jangan diomongkan. Jadi terlepas, saya akan terus memberikan pantauan kepada mereka di 37 orang, bagaimana kalau mereka sendiri yang kacrek ya, maksudnya udah down drop, yang aku nggak bisa kasih motivasi kan, tapi setidaknya aku handle. Jadi kita tidak melihat dari nilainya, satu itu ya private. Yang kedua, sejak bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ini 6 bulan ya, saya di endorse oleh satu agent di Hong Kong, Bandung Enterprise. Tarifnya untuk bikin atau buat sosial medianya dia 5.000 1 bulan. Wow. Jadi kenapa saya bilang kenapa saya bisa sampai seperti itu, dan bukan berarti teman-teman nggak bisa seperti itu. Penjelasannya akan kita tonton film ini karena apa yang akan saya sampaikan itu di film ini. Film ini baru tayang berapa bulan yang lalu, tapi saya udah ini hampir 1 tahun yang lalu, tapi saya udah jalanin apa yang ada di film ini 2 tahun. Jadi saya udah jalanin prakteknya dulu, ternyata teorinya diterjemahkan di sini. Boleh Bu diputar videonya. Oke. Nah ini nanti perhatikan baik-baik. Ini agak panjang sebenarnya. Bersama-sama ini poin pentingnya.
Mbak Eva. Kamu juga ingin seperti mereka, namun kamu bingung bagaimana mereka bisa melakukannya. Ada pepatah mengatakan, hemat maka kaya, menabunglah dan kamu akan jadi kaya. Kemudian kamu hitung-hitung lagi gaji atau pendapatan, dan jika kamu kerja dan sampai umur 90 sekalipun, kamu tidak bisa menyamai pendapatan Jeff Bezos dalam satu hari saja. Kamu merasa seperti pejuang ketika melihat orang-orang seperti itu, atau kamu bahkan tidak berani untuk membayangkannya sekalipun. Tapi bagaimana jika sebenarnya ada jalan untuk menjadi kaya seperti mereka? Ada jalan untuk membayar hutang orang tuamu dan membahagiakan mereka. Ada jalan bagimu untuk hidup lebih baik, membeli rumah impian, membiayai anak dan istri, membantu orang-orang berkebutuhan di sekitar. Apakah kamu percaya jika kamu bisa mendapatkan semua itu? Nah, terlebih lanjut, aku peringatkan bahwa jalan yang akan diberikan adalah jalan yang terjalan sulit dijalani. Tidak semua dari teman-teman video ini akan mau untuk melewati jalan tersebut. Hanya sebagian kecil dari kalian yang akan berhasil melewatinya. Dan bagi kalian yang berhasil melewatinya, uang Iya mungkin. Mungkin ya, mungkin itu Instagram tuh nggak bisa, ada nggak aktif nih selama Mungkin diperbarui dulu IG-nya di apa? di download update lagi ya? Di apa? Bukan di download, Bos. bagaimana pengertianmu Upgrade. tentang uang? Update ya, update ya. Apakah kamu menganggap uang itu adalah akar dari segala kejahatan? Atau kamu berpikir uang akan membawa kebahagiaan dan menyelesaikan semua masalahmu? Atau kamu menganggap uang adalah segala-galanya dan menjadi tujuan hidupmu? Kemungkinan besar pengertian kita tentang uang saat ini dibentuk oleh apa yang lingkungan kita ajarkan tentang uang. Kita diajarkan bahwa uang adalah sumber kebahagiaan yang dimana kita harus bekerja mati-matian seumur hidup untuk bisa memiliki sebanyak-banyaknya. Dia kan IG sih tuh. Atau juga uang dianggap haram dan setiap orang yang mengejar uang selalu diidentikan dengan orang rakus raka egois yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Film-film Hollywood dan juga sinetron tanah air hampir selalu menggambarkan orang-orang yang mengejar uang adalah penjahat. Dalam sistem pendidikan, kita diajarkan untuk sekolah, lulus, kemudian hidup untuk mencari uang, agar kita bisa menikmati hidup atau sekedar memenuhi kebutuhan. Bekerja hingga usia lanjut, kemudian pensiun dan menikmati hasil kerja berpuluh-puluh tahun. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Namun hasilnya adalah kita hidup hanya untuk mengejar uang. Kita melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai, terus mencari peluang demi peluang, dan tidak bisa hidup secara maksimal karena terus-menerus mengejar uang. Apa yang tidak diajarkan kepada kita adalah waktu yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada uang. Ketika kita hidup untuk mengejar uang, tanpa kita sadari, kita telah menukar waktu yang kita miliki dengan uang. Jika saat ini kamu bekerja sebagai seorang karyawan swasta, coba hitung video. Jika kamu bisa menyisihkan uang 2,5 juta rupiah per bulan untuk ditabung, maka kamu perlu waktu lebih dari 30 tahun untuk bisa memiliki tabungan sebesar 1 miliar rupiah. Itu pun belum dihitung inflasi yang akan menyebabkan nilai uangmu menurun. Sekarang, kamu lihat bagaimana kamu akan terjebak dan bersiaplah untuk menukar 30 tahun kehidupanmu. Nah, sekarang mari kita lihat orang-orang berikut. Nadiem Makarim, 36 tahun, total kekayaan 1,2 triliun rupiah. Kevin Systrom, 36 tahun, total kekayaan 1.9 billion US dollar. Mark Zuckerberg, 36 tahun, total kekayaan 98.6 billion US dollar. Mereka hanya beberapa contoh saja orang-orang yang berhasil meraih kekayaan di usia muda. Dan kekayaan yang mereka miliki dibangun dari nol, bukan dari hasil warisan orang tua.
Apa yang membuat mereka berbeda dari orang lain? Yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang adalah pengertian mereka tentang uang. Mereka tidak mengerti uang seperti kita kebanyakan. Bagi mereka, uang bukanlah tujuan utama. Seberapa besar uang yang kamu dapatkan tidak ada hubungannya dengan seberapa keras dan banyak kamu bekerja. Uang yang akan kamu dapatkan berbanding lurus dengan nilai yang kamu miliki. Semakin besar value yang kamu berikan, maka semakin besar pula uang yang akan kamu dapatkan. Seorang petugas kebersihan di kantor pasti tidak akan mendapatkan gaji sebesar pimpinan di kantor tersebut. Meski kita tahu bersama, petugas kebersihan memiliki pekerjaan yang lebih banyak melelahkan badan dibanding seorang pimpinan. Tanggung jawab dan nilai yang dimiliki seorang petugas kebersihan dan pimpinan di kantor tentunya jauh berbeda. Jika petugas kebersihan dipecat, tentu akan dengan sangat mudah menemukan penggantinya. Berbeda dengan seorang pemimpin kantor, tentunya tidak semudah itu menemukan pengganti yang memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin sebuah organisasi. Cristiano Ronaldo dari tahun ke tahun selalu fokus untuk meningkatkan performanya di lapangan hijau. Selalu menjadi orang pertama yang muncul di tempat latihan dan berlatih jauh lebih keras dibanding rekan-rekan setimnya. Tidak salah jika Ronaldo menjadi salah satu atlet dengan bayaran termahal. Dia memiliki nilai yang besar bagi tim di mana dia bermain. Ronaldo fokus untuk membangun nilai dirinya dengan meningkatkan performanya, bukan mengejar uang. Jadi, jika selama ini kamu kerja keras untuk mengejar uang, maka sekarang ganti fokus untuk membangun nilai diri dan biarkan uang mengikutimu. Kita bisa lihat begitu banyak negara berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19 pada masa pandemi. Ini adalah sebuah permasalahan besar yang dimiliki dunia saat ini. Menemukan vaksin COVID-19 sama dengan memberikan solusi bagi permasalahan umat manusia saat ini. Dan hadiah yang menanti di balik permasalahan yang sulit ini tentunya begitu besar. Karena ada miliaran manusia yang siap untuk membayar vaksin tersebut. Kamu bisa membangun nilai dengan menemukan permasalahan dalam bidang pekerjaan atau di mana saja kamu berada. Temukan permasalahan yang ada dan berikan solusinya. Semakin besar permasalahan yang ada, maka semakin besar Testing. Jadi nilai uang. Jadi boleh stop. Bisa menggunakannya. Sebenarnya video belum selesai, tapi oke, kita stop dulu. Zuckerberg membantu. Nah, jadi di fokus tadi adalah tidak mengejar uang, tapi nilai dari diri kalian. Nah, yang maju ke depan sini tadi adalah orang yang berusaha mencari nilai, seperti bikin film, mengupdate kemampuan diri, ya kan? Pekerjaan tetap jalan, tapi dia berpikir untuk bagaimana agar diri kita itu naik. Dan itu juga yang saya lakukan di 2018. Saya buka komunitas YouTube. Silakan yang datang gratis, yang punya masalah ayo, yang mau diselesaikan ayo, yang ingin belajar ayo. Kan artinya saya menukar waktu saya untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat teman-teman. Karena pertukaran waktu saya ada perbuatan sesuatu yang membuat orang lain jadi ngerti dan jadi pintar. Yang terjadi sekali lagi yang terjadi banyak anak yang datang private. Oke. Terakhir ini penting, saya mohon untuk yang lainnya perhatian. Jadi saya minta tolong untuk yang lainnya perhatian, karena ini adalah inti dari materi hari ini semuanya. Jadi bagi saya sekali lagi, meningkatkan nilai diri, itulah yang menyebabkan uang akan mengejar Anda. Sekarang kalau dipikirkan, apakah saya dulu berpikir endorse? Enggak. Apakah saya berpikir teman-teman harus private ke saya? Enggak. Saya tidak sama sekali berpikir itu. Tapi yang Maha Kuasa adalah memberikan semuanya itu buat saya. 37 peserta teman-teman private dengan saya, dan di bulan April sampai bulan sekarang saya di endorse oleh Bandung. Berarti saya fokus bagaimana nilai diri saya.
seperti yang di endorse tadi juga mengupgrade kemampuannya, bagaimana editing semuanya, akhirnya dilirik sama produk-produk tadi. Bahkan nanti film itu lebih ekstrim lagi, itu nilainya sebenarnya ketika teman-teman akan fokus. Sebenarnya juga ada Mas Damar ini fotografi juga duitnya udah banyak kurasa gitu, cuman di fotografi ini kan YouTube, nanti kita bahas ke fotografi, tapi dapat duit juga gitu. Jadi buat teman-teman hari ini itulah intinya, bahwa raihlah nilai dalam diri kalian. Jangan uangnya yang dikejar, tapi apa yang ada dalam diri kalian naikkan. Potensi semua yang ada upgrade. Lama-lama uang akan mengikuti kalian. Itu exactly, dan saya sangat percaya itu. Terima kasih, dan hari ini ada hiburan terakhir yang begitu istimewa, menyanyi, dan penyanyinya juga sudah pakai wow. Jadi sekali lagi buat saya terima kasih atas kehadirannya. Apapun ceritanya, kami selalu terbuka, komunitas YouTuber Hongkong, untuk teman-teman silahkan datang. Kami ada di markas, biasanya di bawah Imigrasi Tower Wancai, atau boleh hubungi saya, atau cari Mbak Briana, atau cari tadi siapa, Cara Sandi, atau cari siapa tadi Mbak Uut Deso, untuk kalian mendapatkan apa yang sebenarnya ingin kalian cari. Sekali lagi, kenapa? Nomor telepon saya 5479100. Nanti kita belakang kita ngobrol ya. Yang nyanyi sudah ready, sudah cantik, sudah ganteng. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk para penyanyinya, monggo maju ke depan. Kita cari lagi.